Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan, dan kita akan melihat bagaimana perkembangan pergerakan GBP USD dan gold. Dan tentu juga kita akan melihat sejauh mana prospek dan peluang yang ada di GBP USD dan gold. Dan kita akan memulai dari yang pertama, yaitu dari GBP USD, yang kita lihat GBP di dalam time frame bulanan ya, time frame monthly-nya ini masih bergerak dalam arah tren turun. Begitu juga posisi 4 buah candle bulanan yang terakhir ditutup turun dan terlihat pada candle hitam ya. Di sini ada 4 buah candle hitam yang itu jelas menunjukkan ada satunya tren penurunan. Untuk posisi candle yang terakhir di monthly juga ditutup turun, dan ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu menengah ya, bahwa sterling masih akan dalam fase penurunan. Selanjutnya kita akan beralih ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame di bawahnya monthly, yaitu time frame weekly-nya atau time frame mingguannya ya. Di sini kondisi yang terakhir dalam tampilan mingguan ya, terlihat ada 6 buah candle ya, 6 buah candle yang bergerak menyamping ya, atau bergerak dalam range trading ya, atau sideways ya. Dan pada bagian yang candle terakhirnya ada menunjukkan bahwa candle terakhir mingguan ini ditutup dalam posisi naik. Terlihat juga ada perimbangan ya di sini pada gerakan 6 buah candle mingguan yang terakhir. 3 buah candle ditutup turun dan 3 buah candle ditutup naik. Jadi ini adalah contoh bentuk sideways yang memang benar-benar ya, contoh sempurna ya, dalam arti contoh sempurna perimbangan antara candle yang naik dan perimbangan antara candle yang turun ini adalah benar-benar seimbang ya. Dan berlanjut kepada time frame di bawahnya lagi, yaitu time frame daily atau time frame harian ya. Di time frame daily ini yang dimulai dengan adanya tren penurunan dan ditutup dengan 3 buah candle yang bergerak ke arah naik ya. Dan jika diperhatikan pada 3 buah candle yang terakhir, formasi 3 buah candle yang terakhir ini ada 2 buah candle naik dan 1 buah candle turun ya. Tapi overall dalam 3 buah candle ini kalau kita perhatikan adalah menunjukkan keinginan dari market untuk membawa GBP ini menguat ya. Jadi pada candle monthly ya, tren turun dan candle terakhir juga turun. Pada candle
time frame weekly, tren adalah tidak ada, artinya bergerak dalam bentuk sideways, dan ada perimbangan antara 3 buah candle naik dan 3 buah candle turun. Dan di daily-nya ya ada sebuah keinginan, ya, terlihat dari formasi candlenya adalah keinginan untuk membawa GBP ini naik. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah mix melalui analisa gerakan tren harga dan candle di 3 time frame besar, yaitu monthly, weekly, dan daily-nya. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengkonfirmasikan dari sisi support, resistance, dan trend line. Pada bagian support, resistance, dan trend line-nya terlihat bahwa memang GBP ini berusaha untuk menembus resisten yang paling dekat dengan posisi yang terakhirnya, ya. Jadi jika level yang 1.3085 lah ya, kita bulatkan, ini tertembus, maka target berikutnya adalah mencoba menembus ke 1.3120 ya. Jadi ini adalah target jika sterling mencoba untuk bergerak naik. Tapi di sisi lain, jika sterlingnya turun ya, maka sterling berpotensi ke 1.3000. Nah, jadi saat dilihat juga trend line-nya adalah ada lintasan trend line di sini yang berwarna merah dan hijau, ya, menunjukkan bahwa konfirmasi naiknya sterling ini belum fix, ya. Jadi kalau trend line kita perhatikan itu, dia kalau menunjukkan arah memang trennya naik atau trennya turun itu jelas. Tetapi jika tidak bergerak di atas atau bawah garis tren itu, maka sudah jelas itu juga sideways. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah tampak bahwa GBP masih terkurung dalam lintasan-lintasan garis-garis trendline yang ada, dan ini memang bisa terjadi, ya, meskipun agak jarang, tetapi kondisi ini bisa terjadi, suatu pergerakan candle yang terkurung, ya, tidak menunjukkan dia ke arah kemana, tetapi dia terkurung oleh yang namanya lintasan-lintasan garis trendline. Dan ini bisa terjadi, dan ini juga adalah hal yang wajar, ya, di dalam suatu analisa teknikal. Yang pastinya adalah satu sterling ini memiliki skenario, ya, yang paling dekat adalah untuk menuju ke garis resistennya, ya. Namun jika dia gagal, maka akan turun ke support di 1.3000. Itu yang kita lihat sampai pada pembahasan di sini. Dan kita perlu melanjutkan ke bagian Fibo-nya, ya. Untuk Fibo-nya sendiri, ya, terlihat bahwa posisi sterling yang sekarang ini, ya, GBP ini berada di tengah antara 0.23 dengan 0, sehingga masih masuk dengan yang tadi saya sebutkan di bagian support resistennya, ya, bahwa memang dia berada di satu lintasan pertengahan, ya, yang tadi sebelumnya kita lihat di bagian trend line dan support resist. Dan ternyata saat dikonfirmasikan dengan Fibo-nya benar adanya bahwa sterling ini berada, posisi candle terakhirnya berada di tengah, ya. Di tengah artinya potensi 50-50-nya, ya, antara ke 0.23 dengan 0 ini berimbang, ya. Nah, tentu dalam hal ini bagi yang biasa membaca tentang analisa teknikal akan mulai ada sedikit keraguan. Nah, ini jadi arahnya sebetulnya kemana? Kans dan peluangnya, prospeknya lebih menuju kemana? Nah, karena itulah kita memerlukan yang bagian akhir, ya, dalam analisa teknikal, indikator selalu di bagian terakhirnya, ya. Selalu yang pertama adalah menggunakan teknik-teknik klasik, ya, trend line, support resistance, candle, dan di saat itu belum terlihat tanda-tandanya, ya, ke arah mana, maka kita perlu konfirmasikan dengan indikator, ya.
Ini adalah, nah, baik. Melalui indikator, ya, kita melihat memang benar pada daily-nya sterling ini bergerak sideways, ya. Betul demikian, ya. Secara candle, ya, kita lihat bergerak sideways pada akhir penurunan, dan kemudian ada usaha untuk dia naik, ya, karena terpengaruh juga oleh grafik weekly-nya tadi, ya. Jadi naiknya juga tidak terlihat terlalu, usaha untuk naiknya juga tidak terlalu signifikan, ya. Kenapa ini terjadi? Karena, ya, untuk MACD-nya masih berada dalam teritori negatif, ya. Itu. Dan ATR-nya sendiri juga semakin menurun, artinya volatilitas range daripada high low-nya si GBP ini juga semakin melemah hari demi hari, ya. Seperti itu sejak tanggal kurang lebihnya pada tanggal 11-an Maret, ya. Terlihat ATR semakin menurun dan range dari high low-nya sterling ini juga semakin mengecil. Dan hal yang membuat kita ada sedikit satu gambaran di sini adalah dari gerakan RSI dan stokastik, ya. RSI, ya, memberikan satu gerakan naik, ya, dan stokastik juga memberikan gerakan naik. Artinya tren besar, maksud saya acuan tren yang ada di MACD betul masih di teritori negatif, begitu juga ATR-nya. Namun dalam jangka pendek, ya, dalam jangka pendek ini ada satu bentuk dukungan, mendukung apa yang disampaikan oleh tadi support resistance, ya, dan price action, ya, meskipun kenaikannya masih sedikit sekali, ya, bahwa dalam jangka waktu pendek sterling akan berusaha untuk naik. Jadi prospeknya lebih ke arah naik dengan landasan, ya, sinyal yang diberikan oleh RSI, ya, up, naik, ya, dan stokastik. Dan tentu targetnya tadi adalah seperti saya sudah sampaikan mengenai target awal bagi pergerakan GBP ini menuju level 1.3-an sekian tadi yang pada bagian support dan resistance. Jadi kansnya bagi sterling adalah masih memiliki prospek untuk naik dalam jangka waktu 1 minggu ke depan ini, ya. Mungkin di hari-hari awal dia akan bergerak naik dulu seperti itu. Dan baiklah, kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di gold, ya, atau emas, ya. Untuk gold sendiri ini kita perhatikan untuk kondisi paling akhirnya, ya, ada satu usaha untuk bergerak naik, ya, terlihat dengan 3 buah candle, ya. Ini malah, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada 5 buah candle yang mendukung kenaikan, 5 buah candle terakhir di monthly, dengan ditutup juga oleh 2 buah candle, ya, terselip lah, maksud saya terselip 2 buah candle yang menunjukkan penurunan, ya, candle hitam. Jadi candle hitamnya mewakili penurunan, candle putihnya mewakili kenaikan. Jadi kansnya bagi monthly-nya ini ada peluang untuk kenaikan, terlebih juga candle terakhir naik juga, ya. Dan konfirmasi berikutnya adalah di weekly-nya, ya. Nah, ini weekly-nya, ya. Untuk weekly-nya ini sideways, ya. 2 buah candle hitam dan 3 buah candle putih, ya, atau candle naik, ya. Ini tentu menjadi satu pertimbangan untuk mengkonfirmasikan apa yang sudah kita lihat tadi di monthly-nya, ya, di bulanannya. Dan terakhir adalah daily-nya, ya. Untuk daily-nya, nah, ini ada peluang kenaikan, ya, karena candle-nya juga didominasi. Kondisi terkininya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah 7 buah candle up, ya. Dan hanya ditutupin oleh 2 buah candle hitam, ya. Jadi ini terlihat ada bahwa daily ini searah dengan monthly-nya, ya, kecuali di weekly-nya, ya, sideways, ya. Meskipun di weekly-nya paling ujung, ya, bagian ujung jika diambil garis tren kecil sekali memang masih mendukung untuk
untuk up lah seperti itu. Dan ini berarti agak mix ya. Dan nah ini dia ya. Ini adalah bagian dari support resistance yang terlihat ya, jarak resistance yang sekarang ya. Ini jauh ya dengan yang terakhir nih. Artinya peluang naiknya luas ya. Tidak terlihat lagi di sini hambatan-hambatan resisten ya. Berarti kalau dia naik ya, si gold ini ya, jika dia naik maka kenaikannya akan cukup luas ya, artinya cukup tinggi kenaikannya, dan juga garis trendline-nya mendukung untuk naik di sini kita perhatikan ya. Jadi ini adalah satu kans ya bagi XAU, artinya penghalangnya bukan relatif kosong, tidak ada penghalang lagi di sini. Jadi sampai dia candle yang terakhir ini break naik, dan maka itu akan menunjukkan bahwa ada satu peluang bagi gold ini untuk up. Dan nah ini, jadi antara 023-nya dengan 038-nya Fibo-nya ya, kans paling dekatnya ini adalah ke 2002 ya bagi XAU ini, bagi gold. Tapi kalau dia turun, dia di 1957 ya. Jadi kita perhatikan tadi dari analisa time frame monthly, weekly, daily, kemudian trend line, support, resist, dan Fibo-nya ada peluang ya, sampai di analisa ini adalah peluang untuk naik ke arah 2002 ya, arah target goldnya ya. Tapi kita harus perhatikan juga di bagian paling akhirnya, yaitu indikator ini. Nah, indikator ini berita positifnya adalah MACD-nya di area positif ya, MACD-nya plus ya. Kemudian RSI-nya juga arahnya bergerak naik ya, dan stokastiknya juga arahnya bergerak naik ya. Tapi untuk stokastiknya sendiri dia bergerak naik sudah masuk ke teritori 80 ya, dari 80-100 ya, yang artinya ini adalah satu kondisi jenuh beli ya, atau overbought ya. Nah, untuk ATR-nya sendiri sepi ya, artinya juga sepi sejak kita lihat dari 22 Maret ini turun terus menerus dan flat ya. Artinya range high low daripada gold ini juga tidak seperti range di bulan sebelum-sebelumnya yang range-nya cukup besar ya. Tetapi di sisi lain ini adalah menjadi hal yang positif. Kenapa? Artinya dengan range gold yang menyempit, maka resiko juga semakin mengecil ya. Artinya posisi SL itu, jika SL yang menggunakan ATR, maka SL-nya juga semakin kecil ya, tentu dengan lot yang sudah diatur sebelumnya ya. Tapi jika range gold itu besar, maka otomatis pula range resikonya itu juga akan semakin besar ya. Karena kita lihat gold ini, misalnya gerakan gold di gerakan forex ya, gerakan forex di H1 H4 itu setara dengan gerakan gold di M5 atau M15-nya. Itu ya, tentu para trader gold sudah mengetahui hal itu ya. Nah, jadi kembali lagi, apa kesimpulan yang bisa diambil dari hal ini? Mempertimbangkan posisi candle yang bergerak naik ya, meskipun masih prematur di sini ya, dan posisi MACD yang berada di area positif, serta RSI yang sedang bergerak naik menuju ke 70, dan ya, stokastik yang juga masih bergerak naik ya, meskipun sudah menembus 80 ya, bahkan menuju ke 100-nya, maka bagi gold ini kansnya adalah tetap bergerak naik ya. Jadi bagi gold ini bergerak naik dengan potensi ya, prospek menuju ke 2002 seperti itu, atau angka 2000 lah seperti itu. Nah, yang terpenting adalah di saat memasuki area trading di wilayah gold ini ya, atau instrumen gold ya, tentu harus sangat memperhatikan
pemasangan SL-nya harus disiapkan dari awal. Dan justru ini adalah sebuah prospek dan peluang karena volatilitas gold juga sedang mengecil ya, tetapi tidak menghilangkan potensi dia untuk naik gitu ya. Jadi resiko juga otomatis akan mengecil ya. Semua bergantung lot ya, penggunaan lot yang sesuai dengan position sizing masing-masing trader dan sesuai equity balance masing-masing. Dan baiklah, demikianlah yang saya sampaikan mengenai analisa dan prospek daripada GBP USD dan gold ya, emas. Dan tetap menjaga kesehatan ya, tetap disiplin dalam prokes, dan saya mengucapkan semoga salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.